Assalamualaikum anak-anak hebat semuanya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Ya, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar pelajaran matematika yang ada di semester genap atau semester 2, yaitu tentang bangun ruang kubus dan balok. Nah, pada materi ini kalian akan mengenali dulu tentang si kubus dan balok ini sebelum nantinya kalian akan praktik menghitung volume maupun luas dari kubus dan balok tersebut. Jadi di sini pembahasan yang akan kita pelajari yaitu pengertian bangun ruang kubus dan balok, jaring-jaring, sifat-sifat, luas permukaan dan volume bangun ruang kubus dan balok. Oke, simak dan pahami video ini ya. Baik, coba sekarang kalian perhatikan di bagian sebelah kanan ada gambar apa itu yang berputar-putar? Yap, betul sekali. Ini dia yang dinamakan dengan bangun ruang kubus. Nah, jadi apa sih bangun ruang kubus itu? Ya, bangun ruang kubus ialah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari 6 bidang datar yang kongruen. Keenam bidang kongruen pada kubus berbentuk persegi. Ya, ini di garis bawahi perseginya nih. Kenapa? Karena ini yang menjadi ciri khas dari bangun ruang kubus tersebut ya. Jadi karena dia sisi-sisinya sama, maka dia tersusun dari persegi-persegi tersebut. Nah, tadi kita mendengar tentang kongruen. Apa ya kongruen itu? Nah, kongruen adalah keadaan 2 atau lebih bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama panjang, sama besar ya. Jadi itu yang dinamakan dengan kongruen. Oke, next berikutnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di bagian tengah-tengah gambar ini ya. Nah, ada bangun ruang kubus lalu dibuka bangun ruangnya ya, dibuka kubus tersebut. Maka ini menjadi jaring-jaring kubus. Nah, ini dinamakan dengan jaring-jaring kubus ya. Jaring-jaring kubus terdiri atas 6 buah bangun datar persegi atau bujur sangkar ya, yang ditandai dengan berwarna hijau ini itu artinya bagian atas dan bawah dari kubus tersebut ya, sedangkan yang berwarna kuning ini bagian sisi-sisi sampingnya, bagian depan, belakang, kanan dan kiri. Nah, jadi bangun ruang kubus jika dibuka akan membentuk jaring-jaring kubus seperti ini. Coba kalian perhatikan, ada berapa bentuk persegi di dalam jaring-jaring ini? Ada 6 ya, maka sesuai ya. Jadi dalam jaring-jaring kubus itu terbentuk dari 6 bangun datar persegi gitu ya. Oke, berikutnya sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat kubus ya, sambil diperhatikan bangun ruang kubus yang berputar ini. Yang pertama, kubus itu mempunyai 6 sisi yang sama besar berbentuk persegi. Sisi yang mana sisi? Nah, kalau di dalam gambar ini ditandai dengan yang berwarna-warni nih ya, warna ungu, biru, hijau, coklat. Ini namanya sisi ya, ada 6 sisi. Lalu berikutnya, mempunyai 12 sisi rusuk yang sama panjang. Ya, atau mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Mana rusuk? Nih ya, rusuk ditandai dengan yang berdiri tegak ya, yang garisnya tegak-tegak seperti ini. Ada 12 rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu berikutnya mempunyai 8 buah titik sudut. Nah, mana titik sudut? Titik sudut adalah yang ada di ujung-ujung ini nih ya, yang berbentuknya 90 derajat. Sudutnya berbentuk 90 derajat. Di atas ada 4, di bawah ada 4 titik sudut. Jadinya ada 8 titik sudut dalam bangun ruang kubus. Nah, ini adalah sifat-sifat dari bangun ruang kubus ya. Oke, berikutnya. Sekarang kita masuk ke dalam rumus luas dan volume bangun ruang kubus. Yang pertama, luas. Ya, luas atau ditandai dengan L. Nah, luas dari bangun ruang kubus adalah L sama dengan 6 kali S kali S. Apa itu S? Sisi, betul sekali ya, sisi atau rusuk. Ya, jadi luas sama dengan 6 kali S kali S, atau kalau disingkat 6 kali sisi pangkat 2. Nah, ini adalah
rumus dari luas bangun ruang kubus. Lalu kalau volumenya, volume atau dilambangkan dengan V ya. Volume dari bangun ruang kubus ialah V sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau singkatnya V sama dengan sisi pangkat 3. Nah, ketika menghitung luas dan volume, kalian juga harus memahami konsep perpangkatan ya, baik yang pangkat 2 maupun yang pangkat 3. Nah, ini sekilas mengenai tentang rumus dari luas maupun volume bangun ruang kubus. Baik, berikutnya sekarang kita lihat ada gambar apa di sebelah kanan. Berbeda dengan gambar yang pertama tadi ya. Bedanya ada di bentuknya ya, bentuk panjangnya. Sama-sama persegi, namun yang ini bersegi panjang. Nah, ini dinamakan dengan bangun ruang balok. Nah, apa sih bangun ruang balok itu? Nah, bangun ruang balok ialah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun oleh 3 pasang segi 4, persegi atau persegi panjang, dan paling sedikit mempunyai satu pasangan sisi segi 4 yang mempunyai bentuk yang berbeda. Jadi coba diperhatikan pada gambarnya, yang membedakan antara kubus dan balok adalah ya, kalau kubus sisi-sisinya sama panjang ya. Jika salah satu sisinya misalkan ukurannya 5 cm, berarti yang lainnya sama-sama 5 cm. Nah, kalau balok ada yang sisinya persegi panjang, ada yang sisinya persegi. Makanya itu mengakibatkan kenapa balok berbentuknya panjang. Gitu, seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam jaring-jaring balok ya. Seperti tadi, yang warna kuning ditandai dengan bagian atas dan bawah bangun ruang balok, yang berwarna coklat ditandai dengan bagian sisi depan, belakang, kanan, kirinya. Nah, ini adalah salah satu jaring-jaring balok. Jadi jaring-jaring balok maupun kubus itu banyak bentuknya ya nak ya. Kalau di sini contohnya seperti ini ya. Sisi yang bagian kanan, kiri, depan, belakang berbentuk persegi panjang, sedangkan sisi yang bagian atas dan bawahnya berbentuk persegi. Nah, jadi jaring-jaring balok lebih bervariatif jika dibandingkan dengan jaring-jaring kubus, dikarenakan balok sisi-sisinya terdiri dari bangun datar persegi panjang. Dia terdiri dari 2 bangun datar, ada bangun datar persegi dan bangun datar persegi panjang. Oke, baik, berikutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat balok. Nah, yang pertama, balok tersusun dari 3 pasang sisi yang sama. Totalnya menjadi 6 buah sisi ya. Jadi kalau dihitung ada 6 buah sisi, tapi yang sama berarti ada 3 pasang sisi. Ya, contohnya yang mana? Ya, ada 1, 2, sisi kanan dan kiri, sisi atas dan bawah, dan sisi depan dan belakang. Jadi ada 6 buah sisi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi kalau dipasangkan berarti sisi kanan kiri 1 pasang, sisi atas bawah 1 pasang, dan sisi depan belakang 1 pasang. Jadi ada 3 pasang sisi atau 6 buah sisi totalnya. Oke, berikutnya. Setiap sisi berbentuk segi 4, yaitu persegi atau persegi panjang. Ya, sisi-sisinya pasti berbentuk segi 4. Ini persegi panjang, bagian depan dan belakang, atas dan bawah persegi panjang, bagian kanan dan kiri berbentuk persegi. Oke, berikutnya, paling sedikit harus mempunyai 1 pasang sisi dengan bentuk yang berbeda. Ya. Berikutnya lagi, mempunyai 12 rusuk. Ya, seperti tadi, kubus, balok pun juga mempunyai rusuk. Rusuk mana yang berbentuknya berdiri tegak seperti ini namanya rusuk ya. Ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, ada 12 rusuk. Lalu mempunyai 8 titik sudut ya, titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang terakhir, mempunyai rusuk-rusuk yang sejajar atau ukurannya sama. Nah, itu dia terkait dengan sifat-sifat dari bangun ruang balok. Sekarang kita masuk ke dalam rumus
luas dan volume dari bangun ruang balok. Nah, rumus bangun ruang balok atau L sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, tutup kurung. Ya, ini tanda kurung, buka tutup kurungnya jangan lupa ya. 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Oke, untuk volumenya atau V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini sekilas mengenai tentang rumus luas dan volume dari bangun ruang balok. Oke, baik anak-anak hebat semuanya, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang bangun ruang kubus dan balok ya. Pada video kali ini hanya membahas tentang mengenal dulu tentang si kubus dan balok. Nanti jika kalian sudah mengenal dengan kubus dan balok ini, kalian akan mulai cara menghitung luas permukaan dan volume dari bangun ruang kubus dan balok tersebut ya. Dipelajari lagi, difahami lagi tentang si kubus dan balok ini ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.